sudah mulai berkurang, sudah mulai habis, terjadi eksploitasi hutan secara besar-besaran terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan dan kelestarian hutan kita. Nah, saat ini kita juga sudah bersama kedua abang-abang penggiat lingkungan. Yang paling ujung ada Bung Okto Yugo. Halo. Dari Jikalahari. Halo Bung. Dan yang di tengah ada Bung Fandi dari Walhi. Nah, mengingat kembali dengan kondisi hutan kita saat ini, merimen lagi kita ke belakang, bertepatan dengan Hari Hutan Sedunia. Untuk Jikalahari yang berkegiatan di lingkungan, kita pengen tahu dong berapa hutan yang tersisa di Indonesia, khususnya di Riau pada saat ini, dari tahun ke tahun. Ya, sekarang. Ya, halo Niki. Halo. Dengar ya, Niki dan teman-teman semua. Jadi kalau pertanyaannya berapa hutan di Riau, ada beberapa jawaban nih. Pertama, kalau dia sebagai status formal, itu kan ada namanya kawasan hutan. Kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan. Itu ada 5,4 juta hektar. Nah, tapi kalau Jikalahari itu melihatnya adalah hutan alam. Hutan alam, karena kalau versi yang tadi kayak akasia itu masuk sebagai hutan gitu ya. Tapi kalau data Jikalahari itu hutan ya, hutan alam. Nah, di Riau itu hutan alam tersisa itu sekitar 1,4 juta hektar di tahun 2021. Gimana dengan sebelum-sebelumnya, mungkin dari tahun 5 tahun ke belakang kalau kita lihat? Kalau tracking kita itu mulai dapat data itu tahun 82. Tahun 82 itu hutan di Riau itu masih 6,7 juta. Itu. Jadi turunnya itu cukup pesat, drastis sekali. Angka tertingginya itu akhir 90-an sampai 2010 lah. Itu masih range-nya itu antara 180.000 sampai 220.000 hektar per tahun. Nah, ini kan juga sejalan sebenarnya, penyebabnya waktu itu adalah kaitan dengan perizinan. Sebelum 82 itu kan masih belum perizinan, zaman HTI dan sawit. Setelah itu baru itu besar-besaran HPH dengan menebang, habis itu dilanjutkan dengan HTI dan sawit. Itu tebangnya lebih parah karena dia menebangnya tidak tebang pilih, tapi tebang seluruhnya baru ditanam. Nah, untuk Bung Fandi dari Walhi, melihat kondisi hutan kita saat ini yang ada di Riau itu seperti apa? Ya, sebenarnya persoalan ini kan bukan persoalan Walhi dan Jikalahari aja, persoalan kita bersama. Melihat kondisi hutan di Provinsi Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya, nah banyak pergeseran tentang makna hutan itu sendiri. Nah, kalau belakang ini kita lihat yang kemarin di Expo itu ada satu jenis tanaman yang akan diklasifikasikan menjadi tanaman hutan. Nah, ini yang menurut kami sesuatu yang sangat keliru gitu. Sementara kita terus mengkampanyekan bagaimana mengembalikan hutan dan fungsinya, sementara ada orang-orang lain yang bagaimana caranya agar hutan itu dapat memberikan manfaat komoditi bagi sekelompok golongan tertentu saja. Nah, Riau sendiri kan kita lihat pasca diberikannya hak pengelolaan hutan, tadi Bang Okto sampaikan, itulah awal mulanya Riau itu mendapatkan musim ketiga. Selain musim hujan panas, juga ada musim asap. Nah, itu karena pembukaan hutan secara besar-besaran yang mengakibatkan kondisi hutannya sendiri itu sudah jauh berkurang. Dan juga selama ini kita lihat yang hijau itu bukan lagi hutan, tapi ada sawit.
Iya. Mungkin Bang Okto bisa jawab dulu. Kalau data kita ya, Mm-mm. jadi jikalau hari itu kan memang tadi collecting data saya bilang 1982. Tapi kalau konteks kita betul-betul kerja di lapangan ngecek penyebab deforestasi itu tahun 2002 jika lari berdiri. Nah, itu memang dari banyaknya perizinan yang terbit itu menyebabkan deforestasi. Karena apa? Izin-izin itu dia itu kan menanam monokultur, Iya. menanam baru nih. Jadi yang tadinya hutan dia harus kosongin dulu, kemudian baru dia bisa menjalankan bisnisnya. Nah, prakteknya gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang dia akan menanam, aturannya sebenarnya di aturan-aturan yang dulu dan yang sekarang itu bahwa izin itu seharusnya di kawasan yang kritis. Jadi usaha misalnya HTI itu harusnya untuk merehabilitasi sekalian gitu. Dia udah rusak semua belukar, baru dia tanam gitu ya. Nah, tapi praktek di lapangan itu banyak kita temukan bukan lahan kritis yang diberikan izin itu, tapi hutan alam yang masih perawan gitu ya. Ya dia harus tebang, dan memang ini juga bukan semata-mata kemauan pemerintah nih memberikan izin, tapi ada sokongan usulan dari si perusahaannya gitu ya, untuk dia ngajuin izin di lokasi yang memang ada hutan alamnya, jadi dia tebang itu kebanyakan di situ. Nah, kalaupun misalnya selain HTI dulu ada HPH gitu ya, kemudian ada persoalan penyebab lain seperti illegal logging kan marak tuh awal 2000-an. Itu sama juga pelakunya juga hilirnya nanti ke perusahaan. Buktinya 2008 itu ya, 2007-2008 itu ada 14 perusahaan yang ditetapkan tersangka pelaku illegal logging. Walaupun setelah itu dia di SP3 atau dibebaskan sebelum pengadilan. Nah, kalau dari Walhi sendiri, Bang, penanganan atau campaign yang selama ini dilakukan untuk menanggapi persoalan hutan kita di Riau ini udah sejauh mana? Ya, kalau kita kan selama ini ya beraktivitas itu sebenarnya bagaimana pemanfaatan hutan itu sendiri itu memberikan manfaat buat masyarakat dalam arti ya betul-betul masyarakat, bukan masyarakat ya yang menyatakan masyarakat tapi di balik itu dia pemodal. Iya. Nah, ini kan juga kita
kondisi lingkungan, kondisi alam kita, terutama hutan kita, apakah akan kedepannya akan semakin memburuk atau ada perubahan kebijakan baru dikeluarkan pemerintah untuk melestarikan hutan atau mereboisasi hutan kembali? Silakan Bapak. Siapa? Ya, Saya. silakan. Bang Tom, Bang Fandi. Ya, gini Niki, kalau undang-undang cipta kerja, omnibus law tadi ya, Iya. omnibus law itu kan teknik penyusunannya gitu. Itu kan banyak ya, merevisi undang-undang. Memang di dalamnya ada beberapa undang-undang terkait lingkungan dan kehutanan yang turut direvisi. Undang-undang 14, undang-undang 41 tahun 99 tentang kehutanan misalnya. Terus undang-undang 13 tahun 2000, undang-undang 18 tahun 2013 juga. Kemudian undang-undang PLH tahun 2009 itu juga direvisi. Nah, kalau kaitannya omnibus law terhadap pengaruhnya ke lingkungan gitu ya, memang ada banyak minusnya gitu ya. Ada banyak minusnya yang sebenarnya waktu itu kita masyarakat sipil sama mahasiswa di seluruh Indonesia itu ya Bang Fandi ya, itu menolak sebenarnya, karena bukan hanya materi, proses penyusunannya juga tidak partisipatif gitu ya. Dan kemudian MK sebenarnya sudah ada putusan MK tahun 2021 kemarin yang mengatakan bahwa ini undang-undang tidak boleh dulu untuk mengeluarkan aturan terkait yang strategis dan harus diperbaiki proses penyusunan undang-undangnya selama 2 tahun. Itu kenapa kita nolak ya. Nah, kembali ke pertanyaannya terkait bagaimana nih ke lingkungan gitu ya. Ada beberapa yang berubah yang cukup drastis, khususnya kaitan advokasi Cikal Hari, misalnya tentang karhutla. Jadi di Undang-Undang PPLH itu selama ini yang menjadi senjata ampuh nih untuk menangkap perusahaan-perusahaan yang bakar lahan. Ada pasal 98, pasal 99 tentang kelalaian dan kesengajaan melakukan aktivitas yang melampaui mutu gitu. Nah, awalnya pasal itu dihapus. Jadi sehingga kalau perusahaan itu mau bakar itu sanksinya administratif. Kalau nggak menjalankan itu baru dipidana. Nah, karena kita campaign dulu ya, tentu itu nggak jadi dihapus. Tapi ternyata di sisi pasal 82A ya kalau nggak salah itu yang menekankan ke situ arahnya, bahwa dia tetap harus dilakukan sanksi administratif dulu. Itu kemarin yang menjadi bukan perdebatan ya, yang mengemuka saat kasus sekarang ditangani Polda, itu ada PT BMI juga ya. Nah, kemudian itu kaitan karhutla misalnya. Kemudian juga kalau kaitan hutan yang juga berpengaruh negatif itu misalnya Undang-Undang Kehutanan pasal 110A gitu ya, dimana ini kan yang tadi saya bilang 5,4 juta kawasan hutan, kawasan yang harusnya dipertahankan sebagai hutan, itu di Riau itu temuan DPRD ya, itu ada 1,4 juta hektar sawit yang di dalam kawasan yang harusnya dipertahankan sebagai hutan tadi yang 5,4 juta. Nah, di pasal 110A itu kalau perusahaan-perusahaan yang bekerja ilegal tadi ini, kalau dia sudah punya izin apa saja gitu ya, tapi belum lengkap gitu, izin lokasi misalnya atau izin usaha perkebunan, tapi dia belum masih di kawasan hutan, kemudian kebunnya sudah dibangun, itu bisa mengurus izin di situ, di pasal 110A itu diperbolehkan dia. Artinya yang 1,4 juta sangat mungkin dia bisa dapat dosa yang tadi itu jadi diputihkan istilahnya gitu ya. Tapi itu perusahaan sasarannya, memang alasannya ya selama ini tidak pajaknya nggak ketarik dan segala macam, itu yang negatif. Tapi ada juga peluang-peluang sebenarnya. Misalnya tadi yang Bang Fandi bilang tentang perhutanan sosial itu semakin kuat karena disebut juga di dalam undang-undang itu. Kemudian masyarakat yang
hidup di kawasan hutan, terjebak gitu ya, sudah lama, tapi dia tidak luas ya. Memang masyarakatnya yang Bang Hadi bilang tadi tidak lebih dari 5 hektar, dia tungguin udah lebih dari 5 tahun, itu bisa dikeluarkan dari kawasan hutan. Saya kira ya dibanding mudorot dan manfaat, memang menurut kita masih Lebih besar. banyak mudarat ya. Nah, itu juga terkonfirmasi dari putusan MK tadi. Saya kira sebenarnya putusan MK yang mengamanatkan perbaikan 2 tahun itu DPR RI itu harusnya betul-betul mengulang ini prosesnya supaya kita masyarakat sipil dan semua lah akademisi itu bisa mengurangi lagi yang mudaratnya, sehingga ini betul-betul clear. Lebih banyak manfaatnya. Iya betul, Niki. Nah, kalau menurut Bung Fani sendiri itu gimana? Dari Jawa itu semua. Oh, udah dijawab semua. Berarti kalau pasten ya. Oh ya, kan Kalau di tulisan itu dari iya. Karena memang sama-sama bergerak di lingkungan, jadi mungkin sepemikiran. Sejiwa. Tapi begini, pada intinya ya, sebenarnya kalau misalnya kita melihat penerbitan sebuah peraturan negara itu harapannya kan memberikan manfaat untuk banyak Masyarakat, orang, ya, masyarakat, bukan segelintir orang saja. Karena kita lihat juga di banyak kutipan media bahwa tidak salah juga kalau misalnya kebijakan ini hanya memberikan shortcut bagi perusahaan dan investasi. Pemberian sebuah peluang bagi masyarakat itu hanya sebuah upaya untuk memuluskan supaya wilayah lain itu bisa dimanfaatkan oleh investasi. Kita tidak menolak investasinya gitu ya, tapi sejauh ini bagaimana negara itu agar bisa adil kepada masyarakat, bukan hanya kepada mereka yang memiliki modal saja. Kita lihat ada sebuah tulisan budayawan Riau gitu loh. Mereka menulis sebuah buku bahwa Riau itu padang perburuan. Jadi orang datang ke sini hanya untuk berburu, daging dan kulitnya tanduk juga mereka bawa, sementara tulang dan jeroannya itu ditinggalkan kepada masyarakat Riau sendiri. Kita lihat bahwa masyarakat adat mana yang di sini yang diakui oleh negara itu belum ada. Dan juga kita lihat seluruh wilayah masyarakat adat juga sampai sekarang belum diakui juga. Sementara kalau kita lihat bagaimana dulu Riau ini memberikan sumbangsi buat kemerdekaan Indonesia, itu ternyata tidak memberikan sedikit pengaruh kepada pusat untuk memperhatikan Riau ini, dan bagaimana masyarakat adat itu bisa diakui. Lucu saja kalau misalnya kita lihat mereka yang selama ini hidup berdampingan dengan hutan dan tinggal di dalam hutan, malah saat ini mereka tidak diakui kalau mereka itu memang berada di sana secara turun-temurun gitu. Malah lucu ketika disampaikan bahwa masyarakat itu tinggal dalam posisi sebuah perusahaan. Nah, seharusnya dilihat mana yang lebih dulu memiliki. Cuman hanya saja karena hukum kita seperti itu, yang diakui kan sebuah surat legalitas. Sementara kalau hukum adat itu kan tidak tertulis. Kalau tertulis namanya sebuah produk atau undang-undang. Nah, ini awalnya jadi perhatian. Dengan adanya undang-undang cipta kerja ini, ya kita harapkan akselerasinya itu bukan hanya bagi investasi, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga masyarakat adat khususnya di Provinsi Riau. Nah, sebenarnya kebijakan itu juga sudah diterjemahkan gubernur kita ya Bang Okto ya, kebijakan Riau hijaunya gitu. Tapi ya belum berjalan. Cuman belum berjalan ya, Bang ya. Belum berjalan. Ya. Nah, ini kan kita hari ini kan mengangkat, karena mengingat Hari Hutan Sedunia, kita kan mengangkat tema sebab hutan kita seharga dolar. Dolar ini kan identik dengan tinggi, mahal gitu kan. Nah, apakah hutan kita itu mahal atau pengelolaan hutannya yang mahal? Ya sebenarnya kalau misalnya kita lihat kembali ke ceritanya, masyarakat Riau ini kan dari dulu tuh sudah terkenal masyarakat yang kaya ya, maksudnya itu kaya bukan nilai materialnya, tapi secara kehidupan mereka dulunya itu mereka ya tidak susah. Kalau misalnya mau makan di depan rumah mereka sungai yang dengan gampang, mau dapat udang gampang, ikan gampang. Kalau misalnya mereka mau cari beras, mereka tinggal ke belakang rumah ada ladangnya. Dan sementara manfaat kayak yang lain itu mereka bisa dapatkan dari hutan di sekitar rumah mereka.
yang nilainya tidak dapat dihitung. Nah, tapi dengan kondisi sekarang, ya semua hal kan dinilai dengan berapa sih harganya, gitu. Berapa Iya. sih yang bisa kita dapatkan dengan menjual sepetak tanah, berapa sih harga yang bisa kita peroleh hari ini gaji dari kita menebang sebuah pohon. Nah, itu yang nilainya yang kita sayangkan hanya sementara gitu. Sementara ketika kita menjaga hutannya sendiri, dan kita bisa mendapatkan manfaat yang sebenarnya nggak bisa kita nilai dengan rupiah tadi. Iya, benar. Nah, kan gini Bang, kalau berbicara tentang hutan nih, kan banyak juga masyarakat adat yang memang asli tinggal hidup di dalam hutannya sendiri. Nah, sejauh ini di Riau kan masih ada beberapa suku yang memang tinggal berdiam di dalam hutan. Sebagai jaringan kerja lingkungan hidup dan wahana lingkungan hidup yang memang punya visi misi untuk mensejahterakan masyarakat dan lingkungan ke kelestarian alamnya juga. Mungkin jika Lari ada tidak melakukan pendampingan atau edukasi terhadap masyarakat apabila nih terjadi sebuah konflik dari perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam wilayah hutan mereka gitu. Ya itu bagian dari ini ya, kerja-kerja kita dampingin masyarakat yang konflik sama perusahaan gitu. Misalnya di Bengkalis ya, Ya. memang bukan dia masyarakat yang sudah lama gitu. Kemudian di berladang ada perusahaan masuk mau merampas lahannya, itu kita dampingin yang gitu-gitu. Nah itu satu hal gitu ya, memang yang tadi selain perusahaan izin itu terbit di atas hutan alam, itu juga masalah lain adalah dia terbit di wilayah yang sudah ada penghuninya sebenarnya. Nah, kasus di Pulau Padang misalnya, izin PT RAPP itu terbit itu, jangan orang pemerintah pusat itu bilang bahwa itu kan izin diterbitkan di hutan katanya, tidak ada penduduknya kan. Sebegitu abai dan nggak telitinya nih penerbitan izin sehingga konflik kan. Padahal di Pulau Padang itu ada puluhan desa yang bersinggungan langsung aja sekitar 22 desa itu di Pulau Padang. Nah itu kan masalah gitu. Nah terus mungkin apa yang tadi Niki terkait tema ini, temanya agak apa ya hutan seharga dolar itu ya, apakah mahal atau enggak misalnya. Saya kira kan ini bicara itu masalahnya bukan mahal atau enggak, tapi masalah keserakahan aja gitu ya. Masalah serakah, orang yang serakah ya berapapun alam ini tidak akan bisa memenuhi keserakahan, tapi kalau kebutuhan pasti alam ini bisa memenuhi. Nah terkait itu konteksnya ada apa ya, jika Lari itu pernah bikin penelitian ya, satu di 2012 ya, 2012 waktu itu pernah sama Fitra Jigalari sama Mapala Humendala. Waktu itu saya masih di Mapala. Nah itu melihat nih penelitian di sekitar perusahaan HTI itu justru malah miskin orang-orangnya itu, gitu ya. Dan Kabupaten Pelalawan waktu itu tingkat kemiskinannya itu nomor 2 di tahun 2010-2011 itu. Nomor 2 paling miskin se-Riau. Nomor satunya Pulau Meranti. Padahal di Pelalawan itu 40% lebih wilayahnya itu perusahaan HTI, belum sawitnya lagi. Jadi tidak menjamin ini, kaya pun hutan dijual itu ternyata yang belum tentu bisa masyarakatnya nggak dapat gitu, karena uangnya nggak ke situ itu. Nah penelitian kita kedua tahun 2018 ya, itu kita penelitian terkait peraturan perundang-undangan di sektor HTI yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan plus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena dulu Kementerian Kehutanan. Nah itu menemukan juga bahwa selain ada PSDH ya, kan ada pajak bumi ya, rent land itu kan, itu per hektar itu hanya Rp500 per tahun. Jadi murah sekali. Dihargai, jadi dihargai si perusahaan bayar dengan pemerintah itu murah sekali. Jadi hutan itu dihancurkan
dengan mendapat yang murah. Gitu juga dengan kebakaran hutan dan lahan. Iya. Kenapa itu dibakar? Karena biar biaya produksinya itu murah Benar. dibandingkan dengan dia harus staking, land clearing dan seterusnya. Tebang pilih apa segala macam. Jadi murah tidak hutan itu ya karena orang-orang serakah ini saja. Ya kalau ditanya apakah hutan itu mahal, ya dia mahal, dia bermanfaat ketika dia tetap berdiri sebagai hutan. Tapi kalau dia dijual ya nilainya Ya udah nggak ada nilainya lagi. habis ya. gitu ya. Paling ya kayak Bang Fadi bilang dijual sementara udah. Ya, udah selesai. Ya. Nah kalau Wali sendiri itu untuk sekarang itu ada fokus kegiatan pendampingan juga nggak terhadap masyarakat? Kalau Wali banyak nih, tapi kalau di kemarin kan tinggal kan, Iya, kita sebagian Riau aja. sebagian. Gitu. Jadi di depannya Pulau Padang itu ada Pulau Tebing Tinggi, khususnya Ya. Kecamatan Tebing Tinggi Timur. Jadi awalnya itu masyarakat itu berkonflik dengan sama perusahaan alat depan, namanya itu Lestari Bermakmur. Jadi satu kecamatan Tebing Tinggi Timur itu ada 10 desa kalau lebih ya. Jadi posisi perusahaan itu seluas 10.000 hektar. Nah, yang menariknya izin ini diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana. Tapi waktu itu kami pernah di awal ini ya, kami menemui tokoh masyarakat di sana yang saya itu umurnya kurang lebih 60 tahun lebih gitu ya. Beliau menceritakan bahwa dari saya lahir sampai saya sekarang ini baru saat inilah terjadi kebakaran pertama kali di desa saya. Semenjak perusahaan datang, kemudian dia membuka hutan kami, yang kayunya dia ambil, sementara gambutnya dia belah untuk mengeringkan lahannya supaya bisa ditanam. Karena pulau ini pulau gambut dan posisinya rentan sekali, pesisir di Meranti gitu kan. Jadi dari pinggir dia terancam abrasi, dari tengah dia terancam konsesi, dari atas mereka terancam subsidensi. Nah ini yang menjadi persoalan. Makanya hampir kurang lebih 8 tahun, 9 tahun lah kalau benar ya, masyarakat berhasil menolak perusahaan dan perusahaan dicabut dan sekarang diberikan izin perhutanan sosial. Nah, tapi dengan diberikannya izin ini ternyata persoalannya belum selesai secara keseluruhan. Ternyata memanfaatkan tanah ini juga perlu sebuah kerja kolaborasi antara masyarakat, pemerintah dan juga kawan-kawan yang mendampingi. Karena selama ini sistem pengelolaan hutan sosial itu kan hampir disamakan dengan perusahaan. Nah sementara kita tidak bisa menyamakan bagaimana pengelolaan perusahaan dengan pengelolaan masyarakat yang berbasis kearifan lokal. Nah ini yang harus dijadikan jalan tengahnya seperti apa. Nah, jadi pendampingan yang dilakukan itu ternyata bukan hanya bagaimana merebut tata kuasanya, tapi juga bagaimana tata kelolanya agar nanti bisa menuju sebuah tata konsumsi yang memberikan manfaat baik masyarakat maupun lingkungannya. Jadi sebenarnya proses yang dilakukan baik Wali maupun Cikarali itu kan intinya bagaimana masyarakat itu mengetahui haknya. Iya. Ketika mereka sudah tahu haknya, mereka seharusnya bisa merespon. Mereka melawan, menerima, atau diam saja. Karena selama ini banyak masyarakat yang nggak tahu sama sekali. Dia tahunya perusahaan itu selagi akasia sampai depan rumah, itulah posisi perusahaan. Mereka tahu tanaman sawit sampai di depan pagar, nah itulah posisinya perkebunan. Sementara kalau misalnya mereka tahu, mereka bisa akses data dan mereka mencari tahu sebenarnya di mana sih berapa sih luasnya perusahaan, sehingga mereka bisa menjaga mana yang hak mereka dan mana yang hak mereka. Ini yang Wali kerjakan agar masyarakat tahu haknya dan bagaimana mereka bersikap. Tapi kan kita lihat lagi karena mungkin dengan keterbatasan informasi dan keterbatasan komunikasi untuk kawan-kawan kita masyarakat adat yang berada di hutan, mereka mungkin tahu itu wilayah mereka. Tapi karena perusahaan masuk dengan izin dari pemerintah yang akhirnya membawa banyak aparat yang mengamankan jalannya perusahaan tersebut, itu kan membuat
si masyarakat sendiri itu tidak berani untuk melakukan apa-apa karena pasti akan berhubungan dengan hukum, karena melawan hukum kan jatuhnya. Nah, untuk itu kawan-kawan dari penggiat ini, dari Cikalahari ataupun Walhi, sejauh ini pendampingan seperti apa yang sudah dilakukan? Mungkin bisa kita lihat dengan beberapa konflik-konflik di Riau. Mungkin konflik dari masyarakat Sakai, masyarakat Talamama. Mereka tahu tuh wilayah mereka, tapi mereka tidak bisa bersuara, tidak bisa melawan. Nah, sebagai lembaga yang berkegiatan fokus di lingkungan dan masyarakat juga, apa yang sudah dilakukan? Mungkin Cikalahari, kawan-kawan Cikalahari, apa yang sudah pernah dilakukan terkait masyarakatnya juga dengan lingkungannya gitu, dengan hutannya? Jadi memang itu problem ya. Ya. Bahkan kalau kadang tuh kita bikin istilah gitu, perampasan legal itu. Dia tuh kan yang rampas tuh, Merampas, ya, karena ya. itu kebun wilayahnya masyarakat dengan dilegalkan oleh pemberi izin itu seolah dia berhak gitu, boleh gitu, padahal kan tidak. Nah kalau bicara kawasan wilayah itu, sebenarnya kan di Riau itu kan wilayahnya terbagi habis nih. Sudah ada desa, sudah ada wilayah adat gitu ya, itu sudah terbagi habis gitu. Jadi dimanapun izin perusahaan itu terbit, itu pasti di atas desa apa gitu, di atas wilayah adatnya siapa, itu pasti tuh. Nah tentu tidak Cikalahari sendiri, banyak lembaga yang mengadvokasi ini. Salah satu contohnya misalnya kalau kita kayak di Bengkalis tadi ya, kemudian di Pelalawan ada juga, itu kita bantu masyarakat untuk memetakan wilayah dia, karena memang ada baik itu yang adat maupun yang desa tempatan, itu dia tidak punya secara formal, mereka batasnya itu Batas-batasnya nggak tidak tahu ada. juga, atau belum ditentukan. Dia tahu tapi belum Belum pernah dipetakan, dipetakan ya. secara tertulis gitu, sehingga kita membantu pemetaan partisipatif, baik itu untuk hutan desa misalnya, atau juga yang untuk hutan adat. Ada teman-teman kita tuh banyak, kita misalnya hutan adat bantu LAM waktu itu ya di Bonai ya, Muhammadiyah Walhi juga, itu kita turun, kita bantu metain wilayah adat Bonai ini sampai mana dia misalnya, itu salah satunya, bantu mereka memetakan wilayahnya. Kemudian juga sampai bagaimana lahan ini setelah diketahui itu bisa diakses atau bisa penguasaannya itu di masyarakat, itu kita harus bantu usulkan, baik itu yang hutan sosial maupun yang hutan adat. Itu pendampingannya di sana, karena memang yang paling penting, apalagi situasi kayak di Riau itu perusahaannya banyak, itu wilayah-wilayah itu harus kembali dulu dia ke masyarakat. Karena kalau bicara tadi gitu ya, deforestasi kaitannya sudah ratusan tahun dan secara turun-temurun, itu kan kalau hutan dikelola masyarakat adat itu dia tetap lestari dia. Ya, nah walaupun harus ada pembangunan, tapi kan tidak betul pasti, juga ya. kalau seluruhnya diberikan kepada swasta, itu kan malah jadi merusak, malah sekarang kantong-kantong kemiskinan terjadi di sekitar dia. Sehingga karena rezim pemberian izin itu sudah lama, sudah berkali-kali gitu ya, mungkin sekarang ini pemerintah tuh harus coba mengevaluasi gitu. Oh, kita udah ngasih izin dengan harapan mensejahterakan, tapi malah banyak kemiskinan nih. Dan masyarakat yang ini kan mulai mampu juga mengelola lahan yang lebih ramah, tapi juga semakin produktif. Dia bisa misalnya sawit gitu ya. Selain mungkin ada kalau yang hutan lindung, kawasan hutan dia dipulihkan sebagai hutan, wilayah-wilayah yang memang perkebunan itu harus dikembalikan lagi ke masyarakat ada dan tempatan gitu, supaya dia betul-betul sejahtera. Harusnya paradigma ataupun pemikiran pemerintah itu sudah di situ. Udahlah, lahan jangan kasih lagi ke swasta, balikkan ke masyarakat.
Berarti balik ke pemerintahan kita lagi ya Bang ya. Ya, Ya. otoritas negara Karena kita ini mereka kan pembuat pemerintah. kebijakan. Iya. Pembuat kebijakan. Kalau misalnya jika hari di kasihkan amanah. dia punya kewenangan Urusan untuk kita aman semua ya. ya setidaknya kita cepet tuh kan. Iya. Nah ini kebalikan ini gitu ya. Ya, Ini tapi otoritas kita kalau pemerintah. dilihat ini sepertinya Bang Okta sama Bang Fandi ini kayaknya sering berkegiatan bareng ya dalam melakukan perlindungan hutan, kesejahteraan untuk kesejahteraan masyarakat juga. Nah, di Riau sendiri Hmm. itu ada nggak titik-titik atau wilayah yang memang saat ini sedang urgent, sedang dalam situasi genting untuk dipertahankan kelestarian hutannya? Ya gini. Mungkin Taman Nasional Suaka Marga Satwa Ya, kita. saya dulu sebentar. Jadi memang yang 1,4 juta hektar Iya. tadi itu kan tersebar ya. Paling luas memang di kawasan-kawasan konservasi. Iya. Nah, itu juga terancam. Di yang paling parah misalnya Tesonilo, ekspansi sawit, Iya. perusahaan dan segala macam. Di Balai Raja juga. Itu urgent untuk diselamatkan. Makanya kita kan melalui, karena kita tidak punya kewenangan tadi, ya kita melalui kampanye untuk mempengaruhi si punya kewenangan ini untuk makin aware dia untuk menjaga. Misalnya yang kita bikin di SIA ya, bahwa dia bikin Taman Nasional Zamrud supaya diperhatikan. Nah, selain di kawasan-kawasan konservasi itu juga ada di perusahaan, ada di restorasi ekosistem misalnya. Kemudian perusahaan-perusahaan HTI dan sawit itu kan mereka punya kewajiban juga menyisakan 10% untuk dijadikan hutan lindung. Nah ini juga wilayah-wilayah yang harusnya diselamatkan. Nah saya pikir itu harus dievaluasi betul supaya tidak semakin dihancurkan. Karena beberapa minggu lalu kita juga diskusi sama BKSDA, habitat satwa gitu ya, gajah harimau itu tidak terbatas pada kawasan-kawasan konservasi, tapi jelajah dan habitat dia itu di perusahaan-perusahaan itu justru banyak. Karena kemarin tuh keluar statement begini, tidak ada konflik manusia satwa itu di dalam kawasan konservasi, pasti di perusahaan, di luar areal-areal habitatnya konservasi. Karena kan di konservasi kan dipertahanin nih, yang di perusahaan dulunya juga habitat, mereka masuk ya konflik gitu. Tuh. Nah, untuk Bung Fandi sendiri, Walhi sejauh ini selain berkegiatan mungkin di tebing tinggi tadi, ada nggak fokusnya kayak untuk di Taman Nasional Tesonilo atau Suaka Marga Satwa Limbang Baling yang mungkin yang pernah kita dengar nih, Limbang Baling cukup besar ya illegal logging. Nah, mengikuti nggak ini jalan cerita illegal logging yang di Limbang Baling? Iya. Sebenarnya kalau misalnya kejadian illegal logging itu kan terjadi di kantong-kantong sisa hutan. Iya. Jadi bukan cuma Limbang Baling, tapi di sisa kantong sisa hutan yang wilayah yang sudah menjadi konservasi, disitulah saat ini kegiatannya cukup tinggi ya. Iya. Dan menyinggung soal wilayah kritis yang harus diselamatkan, hampir seluruh hutan Riau ini yang harus diselamatkan karena kondisinya saat ini ya sedang kritis semua. Karena ya kalau kita lihat dari jumlah sisa kantong-kantong hutan itu ternyata personil yang menjaganya sangat kurang sekali gitu. Makanya butuh perhatian kita semua untuk sama-sama mengawasi dan menyebarluaskan kampanye bahwa kantong-kantong inilah yang saat ini menjadi tempat habitatnya satwa, terutama yang banyak satwa yang statusnya itu endemik satu ya. Bercerita soal itu di Tesonilo kan kita masih kita pakai masih tergabung dalam tim revitalisasi Taman Nasional yang sama-sama kita ketahui yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Terus game kecil juga Zamrud, kemudian
dia masih bagus, tapi kita masuk di bawah itu sudah bolong-bolong gitu. Lagi-lagi yang menjadi penyebab apa? Pertama itu kebutuhan ekonomi, kemudian tingginya permintaan gitu. Terus kemudian yang menjadi masalah itu penegakan hukumnya yang enggak apa ya, katakanlah ya, setengah hati gitu. Mereka hanya menyasar masyarakatnya, ternyata modal dan siapa di balik itu semua enggak jadi fokus penegakan hukum. Wali sendiri sebenarnya ya seperti itu ya, bahwa yang menjadi fokus itu bagaimana proses penegakan hukumnya dan juga review terhadap perizinannya. Tapi saya bingung soal ini. Sebenarnya kita kan punya kebijakan terkait dengan perubahan iklim, dan hal itu menyangkut soal bagaimana mempertahankan tutupan hutan kita. Ya, tapi kita lihat di sebelah sini komitmen terhadap bagaimana kita dapat mampu mencegah perubahan iklim dengan kemampuan kita sendiri. Sebelah sini diberikan izin terhadap beberapa perizinan yang memanfaatkan kawasan yang tadinya dilindungi. Dan harapannya kita kaum muda ini kan sebenarnya kita nih yang nanti bakal menerima dampaknya gitu. Harusnya kita diberikan kesempatan untuk berpartisipasi, baik dengan tangan kita melalui gadget maupun dari hasil-hasil penelitian yang dapat kita sampaikan ke mereka. Dan juga jangan lupa ya, kampanye yang kita sampaikan harus terus kita lakukan, baik pada kita sendiri maupun lingkungan kecil kita. Karena ya kalau mereka yang tua gitu kan, kayak opung kan apalagi ya kalau sehat ya berapa puluh tahun lagi gitu kan, opung teman sekolah itu lah. Tapi kalau kayak kita nih ya insya Allah kan ada 30-40 tahun lagi gitu kan, 20 tahun kan, 40 tahun lagi 60. Oke, siap. Tapi kita ada diberikan kesempatan buat bagaimana kita memberikan masukan terhadap kebijakan itu. Ya harapannya ya masih muda-muda ya kan nanti lah gitu. Harapannya gitu. Nah terkait dengan tadi ya, kita punya pengaruh besar terhadap bagaimana kebijakan perubahan iklim di Indonesia itu bisa dipengaruhi. Kalau Wali sih ya harapannya begitu. Jadi kita yang muda ini bukan lagi nggak ngurusin soal lingkungan dan hutan, walaupun udah konsen kayak kami yang memang hari-harinya gini, tapi harapannya kawan-kawan lebih melek lah. Harapannya juga ya dengan radio juga mampu meluaskan dari endorse. Oke, terima kasih. Nah tadi kan itu kan Bang Pandi bilang kalau dari luar hutan itu terlihat masih bagus. Nah tapi ternyata di dalamnya itu udah bolong-bolong. Itu pelakunya si masyarakat yang tinggal di lingkungan itu sendiri atau perusahaan-perusahaan yang memang mengorder melalui masyarakatnya? Menurut yang udah dilakukan riset atau penelitian kawan-kawan dari lembaga gitu. Begini, misalnya tes dulu gitu. Kerusakan tadi itu ada yang langsung dan tidak langsung. Tidak langsung misalnya begini, tapi tidak langsungnya juga nggak jauh-jauh aman nih. Misalnya di Tesunilo itu dikelilingi 20 lebih PKS, pabrik kelapa sawit, dan itulah yang membeli buah-buah dari Taman Nasional Tesunilo, gitu ya. Jadi penyebab tak langsung ini keberadaan PKS inilah yang memotivasi orang untuk masuk, dia merambah gitu ya, nambah hutan terus nanam sawit. Nah itu terus yang 20 pabrik lebih ini, dia siapa yang punya? Dia jual kemana? Ya nggak jauh-jauh, perusahaan besar juga, RGE gitu ya, kemudian GAR, kemudian ada Wilmar, Simas dan seterusnya. Itu jadi ada kaitannya. Nah kemudian pelaku-pelaku di lapangan itu bisa masyarakat setempat, tapi kebanyakan dari luar, gitu ya. Jadi kalau di Tesunilo itu orang Pekanbaru banyak yang punya di sana, beragam, mulai dari politisi, ada dosen juga yang juga di penjara itu kan pernah kan. Kemudian ada wartawan, oknum tentunya ya, tapi itu ada karena waktu RTN yang tadi Bang Fadi bilang, tim kita itu ada di Tesunilo itu lebih 60 lebih waktu itu orang-orang yang punya modal, dia menanamkan modal dulu. Iya, dia bayar orang untuk nembang di situ, untuk bikin kebun.
Karena kalau dia pakai prasyarat perizinan pasti tak bisa, karena itu kawasan konservasi, tak bisa ada izin. Tapi dia modusnya banyak lah, itu kalau cerita itu banyak sekali. Ada yang dari jual beli, ada yang pakai modal packing dan seterusnya, itu banyak modusnya. Tapi intinya banyak pelakunya itu orang-orang luar yang dia punya duit, dia suruh orang kebun di situ, nanti dibayar gitu. Jadi Nah, untuk gitu. di ini Sonilo sendiri kan Bro, dari untuk saat ini itu jumlah wilayahnya itu yang hutan, yang benar-benar hutan itu masih banyak atau hanya tinggal sepersekian persennya dari awalnya? Gini, Tesonilo itu dia ada perubahan-perubahan. Terakhir itu 2007 apa ya kalau nggak salah, itu kan ada perubahan sehingga luas Tesonilo itu ditambah jadi 81.000 hektar. Nah, tapi memang di saat itu hutannya juga nggak seluas itu, tapi terus terdegradasi. Kalau klaimnya pemerintah kemarin itu sekitar 12.000 hektar 12.000 hektar yang tersisa. yang tersisa. Yang tersisa. Dari sebelumnya 81. Dari luas wilayahnya. Dari luas wilayahnya. Nah, isi apa? Cukup banyak berkurangnya ya Bu ya. Kalau untuk ini di wilayah Limbang Maling sendiri, karena kan kita kalau misalnya baca berita, kita tuh ngelihat banyak hashtag kan kawan-kawan yang mungkin udah sampai-sampai main ke wilayah Suaka Marga Satwa Limbang Maling. Itu banyak bacaan kayak itu hutan terakhir di Riau gitu. Ya. Iya kan? Nah, sementara kondisinya saat ini ya cukup memprihatinkan gitu. Untuk luas wilayahnya sendiri dari tahun ke tahun cukup besar nggak penurunannya? Kalau luas wilayahnya kan tetap ya kan, berdasarkan SK-nya gitu. Hutannya Tapi kalau luas kondisi hutannya. kondisinya ya Mm-mm. jelas berkurang. Iya. Kita lihat setiap sore berapa puluh kubik kayu gitu ya, keluar ya. Ya sama-sama kita ketahui yang apa kita tutup wilayah orang tahu juga. Ya cuma sayangnya penindakan hukumnya kan cuma sekarang tuh belum tegas. Iya. Dan yang lucunya ketika itu masyarakat kecil tindakannya cepat. Karena kalau misalnya melibatkan penghubung tadi posisinya ya berbeda lagi. Yang kita harapkan jangan sampai ini jadi sumber ekonomi masyarakat di sana. Iya. Gitu. Sementara kita lihat negeri itu kan kaya, baik dari hutannya yang bukan kayu maupun dari sungainya gitu. Ada luar biasa. Sementara itu juga ada Long Semua, duriannya banyak gitu kan. Nah itu yang luar biasa dari orang di sana. Dan masyarakatnya alhamdulillah mereka juga ramah dan terbuka gitu. Cuman karena ada desakan ekonomi kemudian permintaan yang cukup tinggi, pola inilah yang selalu terjadi di sekitar kawasan hutan di mana perambahannya terus terjadi gitu. Kalau masih ada permintaan tentu ya produksi terus berjalan gitu. Sementara yang masyarakat dapatkan hanya untuk nafkah hari ini dan besok. Keuntungan sendiri ya kalau dari orang yang memang bukan tinggal di sana gitu. Ini yang menjadi sangat luar biasa sekali ya. Oke. Nah, untuk Bung Fandi, karena bergerak di bidang lingkungan, bergabung juga di WALHI, ada pesan atau hal yang ingin disampaikan untuk semua kaum generasi muda sekarang melihat kondisi lingkungan kita dengan kondisi hutan kita saat ini? Apa yang harus dilakukan oleh generasi sekarang? Ya sebenarnya masing-masing kita sudah melakukan, cuman belum sadar Iya. bahwa yang kita lakukan itu sudah bentuk kepedulian kita. Tapi harapannya dapat lebih masif. Kalau misalnya tidak mampu melaksanakan dengan cara terbuka gitu kan, ya kita masing-masing punya sebuah teknologi
intelijen, satu dan lain-lain, harapannya kan tetap dilakukan dari situ dengan tujuan agar lingkungan kecil kita ini terjaga, kemudian berangsur-angsur ke lingkungan kita yang lebih besar. Dan saya sebenarnya menaruh hormat kepada kawan-kawan yang tinggal di desa, kemudian pindah sekolah, kuliah, dan kerja di kota. Harapannya kampung kita sesuatu yang bisa kita banggakan. Harapannya kita orang yang dari kota ke desa itu malah bukan memberikan pengaruh baik, tapi pengaruh yang buruk. Tapi harapannya saya lihat banyak masyarakat pemuda yang peduli ketika mereka balik kampung, mereka terus menggunakan bahwa orang kampung itu harusnya bangga dengan kampungnya. Karena orang kota datang ke kampung itu cuma untuk melihat pohon, melihat pohon manggis, melihat pohon durian. Seharusnya kita bangga. Jadi bagaimana caranya ya kita jaga lingkungan kita, jaga lingkungan kita, kemudian lanjut ke lingkungan besar. Nah, berarti untuk kawan-kawan kita semua yang mungkin dari desa datang kuliah ke Pekanbaru ataupun kemana, tolong balik lagi ke daerahnya masing-masing untuk ikut membantu memperjuangkan melestarikan lingkungan mereka juga. Nah, kalau untuk Bung Okto sendiri dari Cikalahari, pesan untuk generasi sekarang. Pertama, selamat Hari Hutan ya. Iya. Ya, siapapun pencetusnya ya, ini kan dari PBB ya. Tapi yang pasti kita pakai momentum Hari Hutan ini untuk kesadaran bersama bahwa hutan itu penting. Itu satu. Yang kedua, praktek-praktek selain yang dunia maya dan seterusnya, pikir masih perlu, masih relevan gitu ya, masyarakat apa generasi muda juga ikut bergerak betul-betul menyelamatkan hutannya, itu aware terhadap kondisi hutan hari ini gitu ya, bahwa masih tadi banyak apa Niki sebutin ada illegal logging di Rimang Baling dan seterusnya. Apa yang bisa kita buat di situ? Apakah kita sama-sama geruduk Polda Riau misalnya, nah gitu ya, itu juga bisa dilakukan saya pikir. Atau juga hal-hal yang lebih soft, misalnya menanam pohon, itu juga hal yang baik. Kemarin kita di Siak, Bengkalis, di Inhu, di Dumai juga ada nanam 10.000. Kebetulan kemarin Pak Gubernur juga hadir yang di Siak ya. Jadi saya kira itu hal-hal kecil begituan tetap bisa dilaksanakan. Jadi selain kita punya kesempatan era media sosial dan seterusnya, tapi praktek-praktek itu juga harus kita kerjakan bareng-bareng ini. Apa yang ada masalah di mana, ayo kita gerak sama-sama. Berarti berharap juga untuk generasi sekarang ini kritis dengan lingkungan. Ya harus kritis gitu. Harus sadar bahwa memang kita ini butuh kok hutan. Belum ada manusia, hutan tuh udah ada. Hutan udah ada. Gitu. Nah, boleh satu closing statement nih untuk dari Bang Pandi, mewakili Walhi dan mewakili seluruh rekan-rekan yang ada di Indonesia gitu terhadap hutan karena memperingati Hari Hutan Sedunia. Iya, apa ya? Selamat Hari Hutan Sedunia. Untuk kawan-kawan di Riau, kita masih punya cukup tutupan hutan. Selamatkan lima terakhir yang harapannya itu yang memberikan manfaat buat kita dan buat lingkungan kita. Oke, terima kasih. Oke, Untuk ya. Okto, Hah? Singkat, Ya, padat. pokoknya semangat dan kita harus bersama-sama menyelamatkan hutan, karena selamatkan hutan nggak bisa sendiri. Iya, harus bersama-sama. Harus sama-sama. Oke, terima kasih Bung Okto dari Cikalahari dan Bung Pandi dari Walhi. Cukup sekian talk show kita pada sore hari ini, dan selamat Hari Hutan Sedunia.